Orang pribadi nggak punya NPWP, tapi dapat email konfirmasi harta. Hai Tax Lovers, welcome back with Cici Yeni. Di video kali ini Cici Yeni mau membahas yang mungkin para Tax Lovers nih udah ngalamin. Karena Cici Yeni juga sudah beberapa klien ini yang mengalami. Mengalami apa tuh? Orang pribadi nggak punya NPWP, tapi dapat email konfirmasi harta. Kok bisa? Datanya dari mana? Oke. Setelah Cici Yeni lihat dan pelajari, Cici Yeni menjelaskan begini. Datanya dapat dari mana? Kebanyakan yang Cici Yeni ketahui itu adalah yang dikonfirmasi hartanya itu terkait dengan kas dan setara kas. Cici Yeni boleh katakan kemungkinan besar itu adalah tabungan. Nah, tabungan kok dia bisa tahu? Kan Cici Yeni udah jelasin. Exchange of information, keterbukaan data perbankan. Tapi kan belum punya NPWP Cici Yeni. Tahu dari mana? Ingat loh, Tax Lover setiap mau buka rekening kan sekarang harus pakai KTP kan? Mau punya NPWP ke, nggak punya NPWP ke, tapi kan harus pakai KTP. Dan perhatikan surat-surat yang Tax Lovers terima untuk para Tax Lovers yang belum punya NPWP, yang dicantumkan adalah NIK. Seperti itu. Waduh, berarti gimana tuh Cici Yeni kalau seperti itu? Oke, kalau dapat email konfirmasi harta padahal Tax Lovers belum punya NPWP, itu mesti ngapain? Cici Yeni jelaskan bahwa satu, di cross check harta yang dicantumkan itu apakah memang betul nilainya segitu punya Tax Lovers. Itu dulu ya. Dan terus pertanyaan berikutnya adalah, emangnya saya harus ya Cici Yeni punya NPWP? Sebetulnya NPWP itu wajib dimiliki oleh setiap orang pribadi yang sudah mulai punya penghasilan. Oke, nah itu kan bicara penghasilan Cici Yeni, ini kan bicara harta. Nah inget loh, kalau nggak ada penghasilan gimana bisa punya harta? Oke, mau ngomong saya dikasih dari orang tua saya dibeliin atau A, B, C, D lah ceritanya gitu, sumbernya seperti itu. Tapi tetap bagi para Tax Lovers ini secara kewajibannya apabila harta itu dibeliin atas nama Tax Lovers atau dikasih uangnya untuk dibuka rekening tabungan atas nama Tax Lovers, artinya itu menjadi harta atas nama Tax Lovers. Artinya harusnya itu NPWP-nya sudah ada. Oke, nah terus pertanyaan berikutnya, boleh nggak suratnya cuekin aja? Toh saya kan belum daftar NPWP. Kalau suratnya itu dicuekin atau ditanggapi, itu sepenuhnya adalah hak dari para Tax Lovers. Tapi Cici Yeni betul-betul menghimbau di sini nggak boleh dicuekin. Kenapa? Karena kalau itu dicuekin, DJP punya hak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. Artinya apa? Dikasih. Seperti itu. Jadi balik lagi ke konteksnya adalah apakah betul saya harus sudah punya NPWP? Ya Tax Lover cek sendiri. Apakah Tax Lover betul-betul sudah memiliki penghasilan? Kalau memang sudah memiliki penghasilan, memang seharusnya sudah punya NPWP. Ini kita bicara batas umur legalnya udah tercapai ya. Kita ngomong 17 tahun ke atas. Karena banyak juga sekarang para Tax Lovers yang mungkin di bawah 17 tahun yang penghasilannya mungkin sudah besar-besar. Kita tidak membicarakan yang itu. Jadi Cici Yeni khusus membicarakan untuk para Tax Lovers yang sudah punya KTP lah bahasa gampangnya. Dan punya aset. Dan punya penghasilan. Itu harusnya sudah punya NPWP. Tapi apabila belum dan dapat email konfirmasi harta harus bagaimana? Satu, harus mendaftarkan diri untuk punya NPWP. Seperti itu. Dan dalam periode promo program pengungkapan sukarela ini, Tax Lovers juga tetap bisa ikut PPS walaupun NPWP-nya baru, karena ini adalah ketentuan spesial sampai dengan 30 Juni 2022 ini nih. Jadi jangan panik, dilihat kalau memang sudah punya penghasilan, ya berarti mendaftarkan diri untuk punya NPWP. Terus masalahnya adalah hartanya nggak segitu loh Cici Yeni, itu salah nilainya. Tax Lovers boleh nonton video Cici Yeni yang judulnya dapat email konfirmasi harta, mesti ngapain? Karena di situ Cici Yeni jelaskan bahwa Tax Lovers punya hak bertanya dan punya hak menjawab dan menjelaskan.
Seperti itu. Tapi jangan Cici ini betul-betul berharap jangan pakai haknya untuk cuekin. Karena kenapa? Karena DJP menerbitkan surat tersebut bukan sembarangan. Tapi karena memang punya data dan punya sumber datanya. Masalahnya adalah angkanya mungkin tidak sesuai, bukan inti masalahnya. Tapi inti masalahnya adalah DJP sudah menerbitkan surat dan itu harap ditanggapi dengan bijaksana. Seperti itu. Jadi untuk para tax lovers, tolong betul-betul aware dengan kewajiban perpajakannya. Supaya apa? Supaya tax lovers ke depannya pun mungkin mau beli properti, mau beli kendaraan semua jadi lebih nyaman karena betul-betul sudah mulai membenahi diri, tertib administrasi, patuh terhadap peraturan pajak. Jadi untuk kedepannya mau investasi, mau bisnis, atau apapun itu, sudah betul-betul lebih nyaman dan lebih leluasa. Itu saja. So thank you for watching. Really thank you for subscribe. Hope see you all my tax lovers in my next video. Bye-bye.